Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sahabat Fatayat dimanapun berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita dipertemukan kembali dalam pelaksanaan pengajian online yang dilaksanakan oleh Fatayat NU Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah di hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan ini. Sahabat Fatayat rahimakumullah, untuk pengajian pada siang ini masih melanjutkan kajian fiqhun nisa seputar haid dan istihadah, yang mana di sini melanjutkan kitab yang kemarin, yaitu kitab Irsyadul Mustafid karangan Kiai Haji Anwar bin Salifah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was sholihin ulama wal musannifin masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha. Subhanallah qadir jalani syukur. Suara langka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tukang istirahat. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala al-muallifu ghafarallahu lahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naqa'u fi athna'il haidi haidun. Wan naqa'u utawi suci fi athna'il haidi. Jadi bisa naqa bisa niqa ya, sama. Wan niqa'u utawi suci fi atna'il haidi ing dalem tengah-tengah ya haid iku haidun haid. Fa in ra'at mangkalamun ningali sapa wadon, fa in ra'at mangkalamun ningali sapa mar'ah yauman ing sadina walailatan lan sawengi dima'an ing getih thumma salatata asyara mangkanuli 13 dina niqa'an ing suci thumma yauman mangkanuli sadina walailatan lan sawengi dima'an ing getih thumma in qata'a maka nuli pegot opo getih fanniqa'u mangka utawi suci iku haidun aran haid lakinil mar'atu tetapine utawi wadon fi dzalika ing dalem mengkonon-mengkonon madkur yuhkamu dan hukumi sapa mar'ah
yuhkamu den hukumi sapa alaiha mar'ah bil haidi kelawan hukum haid alal mu'tamadi ing atase kaul kang mu'tamad. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niqa'u fi athna'il haidi haidun. Jadi diterangkan di sini ada suci di tengah-tengahnya haid itu dihukumi haid. Contoh di sini fa in ra'at yauman wa lailatan. Apabila ada perempuan mengeluarkan darah sehari semalam, kemudian 13 hari suci dan keluar darah lagi, baru suci 13 hari, keluar darah lagi sehari semalam. Nah, dihitung dari hari keluar darah pertama sama darah kedua masih dalam ruang lingkup 15 hari. Maka keseluruhannya dihukumi haid meskipun ada suci di tengah-tengah. Jadi sucinya nganggur. Untuk yang biasa terjadi di kita seperti ini ya. Kita mengalami haid seminggu 7 hari. Kita 7 hari keluar darah haid, kemudian suci baru 5 hari. Setelah suci 5 hari keluar darah lagi selama 2 hari. Berarti berapa hari itu? Keluar darah 1 minggu, keluar darah 7 hari, suci baru 5 hari, keluar darah lagi. Berarti 7 ditambah 5, 12. 12 hari, keluar darah lagi 2 hari. Berarti keseluruhan 14 hari. Nah, 14 hari di sini semuanya dihukumi haid. Meskipun ada suci di tengah yang 5 hari tersebut tidak dihukumi suci, dihukuminya haid. Lah di situ dia puasa enggak? Dia puasa, dia sholat, jadi gugur. Sholatnya batal, puasanya juga gugur, yakni puasanya juga wajib diqadha. Ini karena ada suci di tengah-tengah haid atau suci di siklusnya haid itu dihukumi haid. Paham ya? Jadi ada suci yang mana suci tersebut di tengah-tengah di dalam 15 hari. Pertama dia keluar darah 7 hari, suci baru 5 hari, keluar darah lagi 2 hari. Maka perempuan seperti ini dianggapnya itu mengeluarkan darah selama 14 hari. Yang 5 hari sucinya tidak terpakai atau nganggur. Jadi wajib diqadha kalau dia sudah melakukan puasa, puasanya wajib qadha dan sholatnya juga batal. Kemudian idza ra'as ing dalem nalikane ningali sapa wadon, idza ra'as ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah adama ing getih wa illam yutadalan senajan ora den biasaaken apa maji'uhu tekane getih fi dzalikal waqti ing dalem mengkonon-mengkonon waktu. Fatuk maru mangka den perintah sopo wadon bitarkis sholati kelawan ninggal sholat wasaumi lan puasa wa ghairihi lan sakliyane sholat lan puasa. Ini kebalikannya. Apabila ada perempuan mengeluarkan darah di hari yang tidak biasanya dia keluar darah, maka tetap dihukumi haid. Contohnya begini, dia biasa keluar darah itu setiap haid dia mengeluarkan darah 3 hari setiap bulannya. 3 hari haid kemudian suci, 3 hari haid di bulan depannya 3 hari suci, kemudian di bulan berikutnya 3 hari lagi suci. Terus di bulan berikutnya dia mengeluarkan darah sampai lebih dari 3 hari. Taruhlah mengeluarkan darahnya sampai 10 hari. Jadi itu kan di luar kebiasaan ya. Kebiasaannya 3 hari, dia setelah 3 hari masih tetap ada darah. Ini begini apa 3 hari suci terus kemudian sisanya bukan haid? Tidak. Tapi ada darah di hari yang tidak biasa dia mengeluarkan darah haid, tetap dihukumi haid selama tidak melewati 15 hari. Jadi meskipun kebiasaannya haid itu dia 3 hari, suatu saat dia mengeluarkan darah sampai 12 hari atau sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi haid. Maka dia juga harus meninggalkan sholat dan puasa karena darah yang tidak biasa keluar tapi tidak mencapai 15 hari tetap dihukumi haid.
Wa yuhkamu 'alaiha aidon bituhri wa yuhkamu lan den hukumi 'alaiha ing atase mar'ah aidon hale malih bituhri kelawan suci. Idzan qata'a ing dalem nalikane pegot apa adamu getih wa in khalafa lan senajan nulayani apa ing kita uddam adataha ing adate mar'ah. Di sini diterangkan apabila ada perempuan itu berhentinya darah tapi tidak seperti biasanya. Kebalikan dari tadi. Kalau tadi keluar darah di hari yang tidak biasanya, sekarang berhentinya darah tidak seperti biasanya. Contohnya begini. Perempuan itu mengeluarkan darah setiap bulannya 1 minggu. 1 minggu dia keluar darah. Bulan pertama dia haid 1 minggu, bulan kedua juga 1 minggu, bulan ketiga juga 1 minggu. Kemudian di bulan keempat dia mengeluarkan darah, baru 1 hari 1 malam sudah berhenti darahnya. Nah, ketika sudah berhenti darahnya ini, apakah seterusnya masih haid? Tidak. Kalau darah itu berhenti, maka diperintahkan untuk langsung mandi suci. Mandi suci, kemudian diperintahkan untuk sholat dan puasa, meskipun tidak biasanya. Biasanya 7 hari dia keluar darah baru 1 hari 1 malam, kemudian sudah bersih, harus suci ini, harus langsung mandi suci, kemudian langsung menjalankan rutinitas perempuan suci. Karena apa di sini? Karena ada perintah. Pokoknya setiap darah itu berhenti ya harus mandi suci, harus disuceni. Nah, di sini kasusnya seumpama karena dia sudah terbiasanya 7 hari, akhirnya menunggu dan dia yakin nanti di hari ke-7 saya kayaknya akan keluar lagi nih. Akhirnya dia nunggu, tidak suci setelah lewat 1 hari 1 malam, meskipun nggak ada darah dia tidak langsung mandi suci, tapi nunggu sampai 7 hari. Ternyata benar. Di hari yang ke-7 dia keluar lagi darahnya. Ini bagaimana? Maka keseluruhannya dihukumi haid. Selama 7 hari itu haid semua. Meskipun ada kosong, nggak ada darah ya. Dan sholatnya dia tidak terkena qadha karena haid. Kemudian puasa tetap diqadha. Tapi perempuan seperti ini terkena dosa. Dosanya apa? Karena dia melalaikan perintah untuk segera bersuci. Meskipun hukumnya haid tapi ada dosa, terkena dosa. Beda dengan begini, dia biasa 7 hari tapi dia 1 hari 1 malam berhenti, dia langsung mandi suci, kemudian melaksanakan rutinitas ibadah. Dan ternyata tapi dia ragu-ragu, nanti saya hari ke-7 pasti keluar darah. Ternyata benar keluar darah lagi. Ini bagaimana? Semuanya sama dihukumi haid, meskipun dia sudah melakukan sholat, puasanya juga wajib diqadha, tapi di sini ibadahnya nganggur ya, ibaratnya ya, ibadahnya nganggur, tapi dia tidak terkena dosa karena mentaati perintah langsung bersuci ketika sudah tidak ada darah. Meskipun ibadahnya tadi nganggur karena hukumnya haid, tapi dia terlepas dari dosa meninggalkan ibadah. Paham ya? Kemudian dalam kasus tadi, seumpama kita itu sering ya terjadi keluar darah baru 3 hari putus atau berhenti, kemudian mandi. Tapi kita ada keyakinan seumpama nanti saya pasti di hari ke-10 atau di hari ke-7 saya ini akan keluar lagi. Kalau memang kita itu yakin akan keluar lagi di waktu suci, kita seumpama berhubungan suami istri, bagaimana hukumnya? Kalau nanti yakin akan keluar lagi, maka berhubungan suami istri hukumnya boleh tapi makruh. Tapi kalau kitanya tidak tahu, saya 3 hari kemudian suci, dan setelah 7 hari ternyata keluar darah lagi, maka di hari yang suci tadi, di hari yang dianggap kita suci tadi, kita berhubungan suami istri, tapi kita tidak tahu akan keluar darah lagi, maka hukumnya tidak apa-apa, sah, boleh lah. Tapi kalau yakin saya nanti akan keluar lagi, nah dalam keyakinan akan keluar lagi, dia tetap berhubungan suami istri, hukumnya boleh tapi makruh, ada makruhnya. Ya. Jadi kesimpulan yang tadi itu ada 3. Ketika kita itu ada suci di harinya haid,
ada suci di hari-harinya haid, maka tidak bisa dihukumi suci, tapi tetap dihukumi haid. Contohnya yang awal tadi, kita baru haid 3 hari, kemudian suci 5 hari, keluar lagi, maka suci 5 harinya nganggur, dianggapnya haid, dihukumi haid. Kemudian yang kedua, ada darah di hari yang tidak biasanya. Ada darah di hari yang boleh untuk suci dan boleh untuk haid, maka dihukumi haid. Kemudian yang ketiga, ada suci di hari yang boleh untuk haid dan boleh untuk suci, dihukumi suci. Jadi suci yang tidak seperti biasanya atau haid yang tidak biasanya, asalkan memenuhi syarat-syaratnya haid, maka dihukumi, kalau haid dihukumi haid, kalau suci yang tidak biasa juga dihukumi suci. Ya. Terus wa in ra'at minad dam li sinni haidin, wa in ra'at lan lamun ningali sapa mar'ah minad dami saking getih li sinni haidin krana umure haid, krana wis manjing umure haid, taune haid. Walam yujawiz lan orang liwati apa getih 15 ing 15 dina, fakulluhu mangka utawi sekabehane getih iku haidun aran haid. Bisyarti ayyakuna kelawan syarat nyenta ana opo anniko usuci qoblahu ing dalem sadurunge getih iku 15 apane yauman dinane. Jadi di sini dijelaskan apabila perempuan sudah masuk tahunnya haid, yakni seperti kemarin 9 tahun kurang 15 hari lebih. Nah, 9 tahun, sudah usia 9 tahun kemudian mengeluarkan darah. Selama darah tersebut belum ada 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi darah haid. Meskipun ini putus-putus, 1 hari keluar darah, 1 harinya suci, 1 hari lagi keluar darah lagi, 1 harinya suci, 1 hari terus menerus putus-putus kayak gitu. Tapi kalau selama masih dalam ruang lingkup 15 hari, kemudian dihitung ada 24 jam lebih, maka keseluruhannya dihukumi haid. Ya. Di sini dijelaskan syaratnya darah itu dihukumi haid, yaitu ada 4. Yang pertama sudah melewati usia 9 tahun. Kemudian yang kedua, darah melebihi dari sedikitnya masa haid, masa minimalnya haid, lebih dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian yang ketiga, darah tidak boleh melebihi 15 hari, yakni masa maksimalnya haid adalah 15 hari. Kemudian yang keempat, sudah melewati suci 15 hari dari haid sebelumnya. Ini syaratnya haid, ini ada 4 ini. Kemudian seumpama kita mengeluarkan darah kok kurang dari 24 jam. Keluar darah subuh bangun tidur, zuhur darahnya putus, tidak ada lagi, jadi berarti cuma 7 jam. Keluar darah cuma 7 jam. Ditunggu sampai asar nggak keluar lagi, sampai maghrib nggak keluar lagi. Berarti darah tersebut tidak bisa dihukumi haid, tapi masuk pada hukum istihadah. Kalau begitu bagaimana? Nanti kita kalau setelah ditunggu sampai maghrib, sampai isya, kok nggak keluar lagi, kita tinggal suci. Tapi sucinya nggak usah mandi besar. Kalau terjadi keluar darah kurang dari 24 jam, kita itu kan masuk hukum istihadah. Ya, cara mensucikan istihadah itu enggak harus mandi besar. Jadi cukup dengan dibersihkan tempat keluar darahnya. Setelah bersih kemudian berwudu. Kita cuma wudu saja, kemudian kita sholat dan mengqadha sholat yang tadi ditinggalkan 2 waktu tadi. Nah ya, diingat-ingat kalau istihadah itu tidak harus mandi. Karena apa? Karena istihadah ini bukan hadas besar, tapi termasuknya hadas kecil. Kalau hadas kecil kita cukup dengan berwudu. Cukup dengan berwudu, kemudian kita langsung sholat. Itu untuk membersihkan, untuk ketika kita terjadi istihadah. Nah, kemudian di sini penjelasan yang diuraikan di sini adalah menurut madhab Syafi'iyah, karena berbeda-beda ya. Kalau sedikitnya masa haid itu, kalau menurut Imam Syafi'i kan 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun. Terus maksimalnya haid itu menurut selain Imam Syafi'i itu ada masa maksimalnya. Kita kalau menurut Imam Syafi'i tidak ada batasan. Umur 80 tahun, seumpama Kaji Umi, 80 tahun itu mengeluarkan darah boleh,
tetap dihukumi haid asal memenuhi syarat-syaratnya haid tadi. Umur berapa 90 atau berapa, kalau memang masih keluar darah haid itu tetap dihukumi haid. Ini menurut madhabnya Imam Syafi'i. Tapi beda kalau menurut madhabnya Imam Hanafi. Kalau menurut madhabnya Imam Hanafi, madhab Hanafiyah itu 50 tahun. Jadi masa maksimalnya perempuan keluar darah haid itu 50 tahun. Lebih dari 50 tahun tidak dihukumi haid, tapi masuknya pada istihadah. Jadi kalau sudah usia 50 ke atas keluar darah, ya tetap wajib sholat. Tapi ini bukan Syafi'iyah. Beda lagi dengan Imam Maliki. Kemudian kalau Imam siapa ya? Imam Maliki ya. Imam Maliki itu batasan usianya perempuan haid itu 70 tahun. 70 tahun. Lebih tua daripada Imam Hanafi ya, lebih tua. Jadi setelah usia 70 tahun nggak ada haid, nanti masuknya kembali ke istihadah. Cuma madhab Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali saja yang mengatakan tidak ada batasan. Kemudian masa minimalnya darah, minimalnya haid. Minimalnya haid itu menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu sama, karena ini murid ya, Imam Hambali ini murid, jadi banyak kesamaan dalam hukum fikih wanita. Mengatakan kalau Imam Syafi'i di sini aqallul haid yauman wa lailatan. Sedikitnya masa haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam terus menerus. Cara mengetahui terus menerusnya bagaimana? Apa seperti kita pipis? Tidak. Cara mengetahui terus menerusnya itu ketika kita colet itu ada warnanya. Itu sudah dikatakan darah sedang keluar. Meskipun di celananya kita itu nggak ada, tapi ketika dicolet itu ada warna, berarti itu sedang keluar darah. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i itu selama 24 jam atau 1 hari 1 malam terus menerus itu sudah dikatakan haid, minimalnya haid 1 hari 1 malam. Beda lagi kalau menurut Imam Maliki. Madhab Maliki itu tidak ada batasan. Jadi begitu keluar darah, jumlahnya berapapun, asal tidak melewati 15 hari, dia dihukumi haid. Jadi seumpama keluar darahnya cuma 1 waktu atau 2 waktu, ya udah itu dihukumi haid kalau menurut madhabnya Maliki. Begitu darahnya berhenti, wajib mandi suci. Beda dengan madhab Syafi'i ya. Kalau Syafi'i sebelum lewat 1 hari 1 malam maka tidak dihukumi haid, jadi tidak wajib mandi. Tapi kalau menurut Maliki, madhab Maliki itu wajib mandi seketika keluar darah karena tidak ada masa minimal. Masa minimalnya ya begitu ada darah ya dihukumi haid, tidak harus 1 hari 1 malam. Ada lagi madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Madhab Hanafi di sini itu masa minimalnya lebih panjang. Minimal masa haidnya madhab Hanafi itu 3 hari 3 malam. Jadi lebih panjang daripada Syafi'iyah. Kalau perempuan keluar darah baru 2 hari, kalau menurut madhabnya Imam Hanafi ini masih termasuk istihadah, belum haid. Nah, ini lebih panjang lagi ya. Madhab Hanafi itu masa minimalnya keluar darah tidak 1 hari 1 malam, tapi 3 hari 3 malam. Jadi lebih panjang masa minimalnya. Adapun masa maksimalnya, jumhurul ulama itu sepakat 15 hari maksimalnya, kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali mengatakan maksimalnya haid itu cuma 13 hari. Karena dalam ijtihadnya Imam Ahmad bin Hambal ini menemui seorang perempuan yang mana perempuan tersebut dalam 1 bulan haidnya 3 kali. Jadi dia haid 1 hari 1 malam, suci 13 hari. Kemudian haid lagi 1 hari 1 malam lagi, suci lagi 13 hari. Nah, keluar terus kemudian setelah suci 13 hari dia keluar lagi. Jadi 1 bulan itu haidnya 3 kali dan sucinya 13 akhirnya diambil dari ijtihad ini Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali itu menghukumi masa maksimalnya haid cuma 13 hari, paling pendek. Ya. Kemudian di sini
diterangkan tentang apa-apa yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan sebab terjadinya haid dan nifas. Dalam kitab Uyunu Masailin Nisa diterangkan ada 9 macam perkara yang diharamkan ketika kedatangan haid, ketika perempuan sedang terjadi haid dan nifas. Yang pertama yaitu seperti kita ketahui, dilarang kita sholat. Bagi perempuan yang sedang haid itu nggak boleh sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, semua sholat diharamkan ketika haid. Kemudian yang kedua diharamkan pula yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah ini juga diharamkan karena menurut madhab Syafi'i ya ini ya. Kalau madhab Syafi'i itu sujud syukur atau sujud tilawah itu masuk pada ibadah mahdoh, yang mana ibadah mahdoh di sini menuntut untuk adanya toharoh, adanya suci, yang mana kita tetap diwajibkan ketika mau sujud syukur, diwajibkan menutup aurat, diwajibkan punya wudhu, diwajibkan ada takbiratul ihram, terus ada salam dan lain sebagainya. Jadi dalam madhab Syafi'iyah sujud syukur itu tetap harus dalam kondisi suci. Kemudian begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud ketika mendengar atau membaca ayat Quran yang ada sajadahnya. Itu juga harus suci, harus punya wudhu dan lain sebagainya. Terus yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas lagi yaitu berpuasa. Puasa, baik puasa sunnah atau puasa fardu, semuanya diharamkan. Kemudian tawaf. Tawaf juga diharamkan karena tawaf di sini hukumnya sama seperti sholat. Hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang membatalkan sholat juga membatalkan tawaf. Hal-hal yang diharamkan untuk orang sholat juga diharamkan untuk orang yang sedang tawaf. Kemudian yang kelima yaitu haram membaca Al-Quran. Di sini membaca Al-Quran bagi orang yang sedang haid dan nifas itu hukumnya haram. Kecuali membaca Al-Qurannya dalam kegiatan atau dalam rangka ta'lim wa ta'allum. Ketika dia sedang belajar membaca Al-Quran atau belajar tajwid dan lain sebagainya. Atau ketika dia sedang mengajar. Ada muridnya salah, kemudian dia kasih tahu dan dia baca Al-Qurannya dengan tujuan untuk mengajar, maka boleh. Ada lagi yang dibolehkan bagi orang yang sedang haid atau nifas yaitu karena niat dzikir. Niat dzikir itu juga boleh. Kalau tidak dengan niat 3 tersebut, tidak ta'lim, tidak ta'allum, tidak juga dzikir, murni niat membaca Quran, diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas. Kemudian diharamkan lagi yaitu menyentuh dan membawa Al-Quran. Menyentuhnya haram, membawanya juga haram. Dan haram pula bagi orang yang sedang haid dan nifas yaitu lewat atau berdiam diri di masjid. Lewat masjid itu kalau seandainya tidak takut netes, apalagi kalau sekarang itu kan ada pembalut ya, ada pokoknya banyak hal-hal yang bisa untuk menghindari netes tuh. Jadi boleh, kalau cuma lewat dan kita tidak khawatir akan tembus dan lain sebagainya maka boleh. Tapi kalau berdiam diri di masjid, apalagi niat i'tikaf, hukumnya haram. Haram itu ketika berada di masjid, di masjidnya. Jadi kan kalau masjid itu apalagi zaman sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang adanya di masjid. Lah itu bagaimana? Masjid itu ada tiga, ada masjid itu di dalam, ya. Kemudian ada serambi masjid, di luarnya masjid itu serambi. Kemudian ada mihbarnya masjid itu di mana? Di sesuatu yang bersentuhan dengan masjid. Contohnya kadang ada aula di pinggir masjid, ada kamar mandi di pinggir masjid. Nah, itu mihbarnya masjid. Jadi yang tidak boleh itu di dalam masjidnya. Bagi orang haid tidak boleh. Baik alasannya mengajar atau alasan apapun, kalau di dalam masjid tidak boleh. Alasannya apa? Karena ini untuk ta'abbud, li ta'abbud ya. Karena syariat
memang mengharamkan bagi perempuan yang haid berada di dalam masjid. Bukan di serambi ya. Jadi kalau ada kegiatan apa yang ada di masjid, usahakan di serambi untuk perempuan. Kemudian pula diharamkan bagi orang yang sedang haid itu dicerai suaminya. Ini haram. Karena apa? Alasannya karena nanti memberatkan wanita ketika dengan adanya salah tata quru, 3 sucian. 3 salah tata quru di sini kalau menurut madhab Syafi'i itu quruknya itu artinya suci. Jadi ketika iddahnya perempuan itu 3 sucian. Suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian haid, kemudian suci lagi. Haid berikutnya boleh nikah. Hilang, iddahnya sudah selesai. Tapi kalau dia dicerai dalam kondisi dia sedang haid, maka nanti dikhawatirkan akan memberatkan perempuan sehingga iddahnya lebih panjang. Kemudian yang selanjutnya diharamkan juga bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, ini adalah diharamkan berhubungan suami istri. Haram bagi perempuan yang sedang haid berhubungan suami istri, baik berhubungan suami istri atau tamattu. Haram juga untuk bersenang-senang bainas surrah war rukbah, di antara anggota antara pusar dan lutut tanpa hail. Jadi kalau seandainya terjadi kalau seandainya terjadi begini, perempuan sedang haid ternyata dia digauli atau berhubungan suami istri, maka ini terkena hukum dosa besar. Nggak boleh, dosa besar masuknya. Suami yang menghubungi istrinya atau menggauli istrinya ketika haid, maka termasuk melakukan dosa besar. Meskipun tidak membayar kafaroh, tidak ada kafaroh, tapi disunnahkan bagi suami yang menggauli istrinya ketika haid, disunnahkan untuk bersedekah. Sedekahnya yaitu berapa? 1 dinar. 1 dinar itu dihitung 3,88 gram atau 4 gram lah ya. Kalau diuangkan seumpama 1 gramnya 500 berarti 2 juta. Terkena bukan kafaroh, disunnahkan, dianjurkan untuk bersedekah sebanyak 2 juta bagi suami yang menghubungi atau menggauli istrinya ketika haid. Dan itu haidnya lagi bancar atau lagi banyak-banyaknya. Kalau haidnya sudah berhenti dan belum mandi suci, sama, tidak boleh. Jadi diusahakan kalau darah sudah berhenti, nanti mandinya sekalian aja, mandi berhubungan suami istri sama mandi suci haid. Nggak boleh, tetap harus mandi suci dari haid dulu, baru boleh berhubungan suami istri. Kalau seandainya terpaksa seperti itu bagaimana? Tetap terkena hukum dosa, sama, hukumnya dosa besar. Cuma kalau sudah tidak ada darah sama sekali, kok dia terpaksa berhubungan suami istri, maka dianjurkan sedekahnya cuma separohnya dari 1 dinar, yaitu berarti dianjurkannya 1 juta. Kalau tadi hukum cerai, perempuan yang sedang haid dicerai itu dosa, tapi perceraiannya tetap sah. Bukan berarti cerainya nggak sah ya, tapi perceraiannya tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sholatnya orang yang sedang haid itu kan tidak wajib diqodho. Karena apa? Karena masyaqqah atau memberatkan nantinya. Tapi ada beberapa sholat yang wajib diqodho terkait dengan keluarnya darah dan berhentinya darah. Jadi kita keluarnya darah haid itu jam berapa, di waktu apa, terkena hukum, terpunya hutang qodho sholat apa enggak. Begitu juga ketika berhentinya darah. Berhentinya darah itu waktu apa, kita terkena beban qodho apa enggak. Kita bahas di sini ya. Untuk keluarnya darah, untuk mengetahui ketika keluar darah haid itu kita wajib qodho
sholat apa tidak, atau punya kodok sholat apa tidak, begini. Ketika kita keluar darah haid itu kita lihat waktunya. Seumpama duhur, baru masuk duhur, baru selesai adzan, kemudian tiba-tiba kita keluar darah haid. Selisih 2 menit atau 5 menit. Nah, selisih 5 menit dari adzan duhur, selisih 5 menit dari masuknya waktu duhur, itu kira-kira seumpama digunakan untuk wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat duhur 4 rakaat, cukup nggak waktunya? Cukup nggak? 5 menit. 5 menit setelah adzan duhur digunakan untuk wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat duhur 4 rakaat, cukup nggak 5 menit? Nggak cukup ya? Kurang ya? Ya. Kalau kurang, berarti ketika kita keluar darah setelah adzan duhur baru 5 menit, berarti kita tidak terkena beban qadha sholat. Karena apa? Karena waktu duhurnya belum bisa untuk dilakukan sholat duhur. Tapi beda lagi begini, seumpama keluar darahnya itu waktu duhur jam 1 siang, kebetulan kita belum sholat. Jam 1 kita lihat ada darah, oh ya ternyata saya haid, tapi kita belum sempat melakukan sholat duhur. Itu bagaimana? Apa karena seumpama waktu itu kita sedang ngajar, jadi nggak mungkin adzan langsung sholat. Jadi ketika jam 1 kita keluar darah tapi kita belum sholat duhur, maka 1 jam itu bisa digunakan untuk sholat ya. Maka kalau kita belum melakukan sholat duhur, kemudian kita kedatangan darah haid, maka ketika suci nanti kita punya qadha sholat duhur. Kita punya qadha sholat duhur dan wajib di qadha karena waktu keluarnya darah haid kita belum melakukan sholat duhur. Begitupun asar, maghrib, isya, subuh, seterusnya seperti itu. Jadi intinya kalau masuk waktu masih 5 menit, masih awal-awal tapi sudah masuk waktu dan tidak bisa untuk melakukan sholat, kita keluar darah haid maka tidak wajib qadha. Tapi kalau kita keluar darah haid sudah masuk waktu lewat 1 jam atau lewat 2 jam dan kita belum sempat melakukan sholat, maka kita punya hutang qadha sholat tersebut ketika suci, wajib di qadha. Ini untuk keluarnya darah ya. Kalau untuk berhentinya darah, itu ini yang sering terjadi. Berhentinya darah ini kita punya beban qadha apa enggak? Lihat-lihat. Kalau kita berhentinya waktu zuhur seumpama jam 1 kita berhenti, darahnya terputus, kemudian kita langsung mandi suci, kita enggak punya qadha karena sudah langsung mandi, selesai mandi langsung sholat zuhur. Berbeda yang terjadi ketika kita itu berhentinya darah jam 10 malam umpama. Sering ya, malam-malam kok darahnya sudah putih, sudah berhenti, sudah suci. Dan untuk mandi di malam hari itu rasanya berat kadang tuh. Nantian mandinya kalau sudah bangun tidur. Tahu-tahu bangun tidurnya kesiangan, melewati subuh. Nah, otomatis dia punya hutang waktu isya. Isyanya meskipun mandi sucinya dia itu dilakukan di subuh hari, tapi berhentinya darah waktu isya tersebut berarti isyanya diqadha. Tidak cuma isya yang diqadha, tapi juga sholat yang bisa dijamak dengan isya. Karena ada gandengannya ya, sholat isya ada gandengannya. Maghribnya juga wajib diqadha. Ini untuk berhentinya darah, bukan untuk waktu keluar darah. Jadi kalau kita berhentinya darah di waktu asar, kemudian kita tidak sempat sholat asar, keburu masuk waktu maghrib, kita punya beban qadha sholat asar dan sholat duhur, karena asar sama duhur itu bisa dijamak. Jadi katut. Gimana? Nunggu tanya. Udah aja. Ya mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga kita tutup dengan baca
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha